Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang titrasi argentometri, metode Volhard dan metode Fajan. Kita ulas kembali jenis-jenis titrasi argentometri berdasarkan indikator yang digunakan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah metode Moore. Metode Moore ini menggunakan indikator ion kromat. Kemudian ada metode Volhard. Metode Volhard ini menggunakan indikator besi 3 atau Fe3+. Dan berikutnya adalah metode Fajan. Metode Fajan ini menggunakan indikator adsorpsi atau fluoresan. Penggunaan titrasi argentometri metode Moore ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan metode Volhard dan metode Fajan. Metode Moore itu hanya bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi ion Cl-, Br-, dan Cn-. Sekarang kita pelajari tentang argentometri metode Volhard. Titrasi metode Volhard merupakan titrasi secara tidak langsung atau titrasi balik. Teknik ini digunakan apabila reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator terpilih untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Indikator yang digunakan pada metode Volhard ini adalah ion besi 3 atau Fe3+. Nah, jenis titrasi pada metode Volhard ini sebenarnya ada 2 macam. Ada titrasi langsung dan titrasi tidak langsung. Untuk titrasi langsung, titran yang digunakan adalah SCN-. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi ion Ag+. Sedangkan untuk titrasi tidak langsung, titran yang digunakan adalah AgNO3. Kegunaannya untuk menentukan konsentrasi anion Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Reaksi pada titrasi metode Volhard untuk yang pertama adalah titrasi langsung. Jadi tujuannya untuk menentukan konsentrasi ion Ag+. Yang pertama, Ag+ direaksikan dengan SCN- berlebih. SCN- tadi adalah titrannya ya, akan menghasilkan AgSCN yang berupa endapan putih. Kemudian SCN- sisanya, jadi setelah Ag+ bereaksi dengan seluruh Ag+ bereaksi dengan SCN-, SCN- berikutnya itu akan bereaksi dengan Fe3+ dari indikator, menghasilkan FeSCN2+ yang berupa kompleks berwarna merah. Nah, disinilah nanti titik akhir titrasinya, terjadinya kompleks yang berwarna merah. Berikutnya, untuk titrasi tidak langsung, ini menggunakan titrannya adalah AgNO3 ya. Tujuannya untuk menentukan anion Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Untuk reaksinya yang pertama, ini contohnya adalah penentuan kadar ion Cl ya. Nah, sampel yang berisi Cl- ini dititrasi dengan AgNO3, di sini adalah Ag+ berlebih, sehingga akan menghasilkan endapan putih AgCl. Setelah reaksi sempurna,
Yang dimaksudkan sempurna itu adalah seluruh Cl-nya habis bereaksi atau seluruh Cl-nya diendapkan oleh ion Ag+, membentuk endapan putih. Endapan putihnya tadi disaring. Kemudian filtrat atau cairannya dititrasi dengan larutan standar tiosianat. Jadi kalau di reaksi nomor 1 ini titrannya itu adalah larutan standar perak nitrat. Kemudian setelah disaring, filtratnya itu dititrasi dengan larutan standar tiosianat. Berdasarkan reaksi Ag+ plus SCN- menghasilkan AgSCN yang berupa endapan berwarna putih. Kemudian, indikator Fe3+ akan bereaksi dengan tiosianat yang berlebih ya, membentuk larutan berwarna merah sesuai dengan reaksi pada nomor 3 ini. SCN- sisa plus Fe3+ dari indikator menghasilkan FeSCN2+ yang berupa kompleks berwarna merah. Nah, disinilah titik akhir titrasi dapat diketahui, yaitu dengan terbentuknya kompleks berwarna merah. Syarat titrasi metode Volhard. Yang pertama, reaksi harus dalam kondisi asam. Kalau pada kondisi basah, larutan ion Fe3+ dari indikator akan membentuk FeOH 3 kali. Sedangkan dalam kondisi larutan netral, beberapa kation berwarna, contohnya Hg2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, akan mengendap dan mengganggu reaksi stoikiometri. Jadi, jika kondisi analit atau sampel bersifat basah atau netral, maka sebaiknya jangan menggunakan metode Volhard, tapi gunakanlah metode Mohr atau metode Vajan. Syarat titrasi metode Volhard berikutnya, selama titrasi harus diaduk supaya tidak terjadi kelebihan titran lokal yang mengakibatkan akan terjadi pengendapan indikator sebelum titik ekivalen. Kemudian konsentrasi Fe3+ minimum adalah 6,4 kali 10⁻⁶ molar, atau bisa juga digunakan konsentrasi 0,01 molar. Untuk menghindari kesalahan pada metode Volhard, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dihindari penentuan anion X yang kelarutannya besar. Anion X yang dimaksud itu adalah Cl-, Br-, I-. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bila kelarutannya besar, maka dilakukan isolasi AgX agar tidak bereaksi dengan ion SCN- dengan cara endapan AgX disaring, dicuci, kemudian filtratnya dititrasi. Yang kedua, setelah terjadi pengendapan AgX, lalu campuran ditambah nitrobenzena sehingga endapan terbungkus atau terisolasi. Bila endapan AgX dapat larut dalam asam kuat yang encer, maka endapan disaring lalu dilarutkan dalam asam kemudian dititrasi. Berikutnya adalah argentometri metode Vajan. Indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi atau fluorosen. Titran yang digunakan adalah larutan perak nitrat atau AgNO3.
Tujuannya adalah untuk menentukan anion halida. Anion halida yang dimaksud adalah Cl-, Br-, dan I-. Reaksi yang terjadi pada titrasi langsung, sebelum titik ekivalen, endapan terdapat dalam lingkungan yang masih ada kelebihan ion X- atau kelebihan ion halida. Kemudian endapan menyerap X-. Selanjutnya butiran endapan atau koloid bermuatan negatif, akibatnya ion fluoresen dari indikator tidak dapat diserap. Kemudian pada saat titik ekivalen tidak ada kelebihan X- maupun Ag+, karena ekivalen berarti jumlah X- dengan jumlah Ag+, nya itu adalah setara atau tepat habis bereaksi, sehingga menghasilkan endapan atau koloid yang bersifat netral. Nah, pada keadaan netral ini ion F- dari ion fluoresen dari indikator tidak diserap. Kemudian sesudah titik ekivalen akan terjadi kelebihan ion Ag+, sehingga diserap endapan atau koloid dan bermuatan positif. Jadi karena endapan tadi menyerap ion Ag+, akan menjadikan endapan tersebut atau koloid tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, karena bermuatan positif, maka ion fluoresen dari indikator akan diserap, sehingga terbentuk endapan warna merah muda. Nah, ini dapat digambarkan seperti ini. Sebelum titik ekivalen, jumlah Cl-nya lebih banyak daripada Ag+, sehingga dia kelebihan ion negatif. Akibatnya endapan menyerap ion negatif yang mengakibatkan endapan tersebut bermuatan negatif. Kemudian pada saat titik ekivalen, jumlah Ag+ dan Cl-nya setara, sehingga larutan di sekitar endapan itu adalah bersifat netral atau endapan bersifat netral. Karena endapan bersifat netral, maka indikator fluoresen itu tidak diserap. Kemudian pada saat titik akhir titrasi atau setelah titik ekivalen, kelebihan Ag+ kan. Nah, AgCl itu akan mengikat atau menyerap ion Ag+ sehingga menjadikan dia bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif, maka indikator fluoresen akan diserap sehingga menghasilkan endapan warna merah muda. Nah, indikator absorpsi itu merupakan indikator yang bersifat ionik sehingga dapat terabsorpsi pada permukaan endapan. Indikator fluoresen atau absorpsi itu berwarna kuning dan endapan yang terbentuk itu berupa koloid. Nah, itu tadi adalah materi hari ini tentang titrasi argentometri, metode Volhard dan metode Pajan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.